Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di channel Balighu Anni Walau Ayah, sampaikan olehmu walaupun satu ayat. Untuk pertemuan kita kali ini, sebelum lanjutkan kajian kita, pembahasan materi, jangan lupa terlebih dahulu like, share, and subscribe, dan juga jangan lupa komennya. Mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk kajian kita pada hari ini masih tetap di kitab fikih 4 mazhab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah, yaitu tentang bab doa kunut di dalam sholat subuh. Di pertemuan yang kemarin, di video yang kemarin, kita sudah membahas tentang hukum membaca doa kunut di dalam sholat subuh. Itu ada 3, yaitu hukumnya sunnah, yang kedua tidak disunnahkan, dan yang ketiga yaitu kunut nazilah, yaitu disunnahkan apabila terjadinya musibah yang menimpa kaum muslimin. Nah, itu adalah pendapat Imam Hambali. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita fokus kepada cara melaksanakan doa kunut. Nah, cara melaksanakan doa kunut ini dikarenakan yang berpendapat bahwa doa kunut itu sunnah di dalam sholat subuh itu dari 4 mazhab hanya Imam Syafi'i dan Imam Maliki, maka kita fokus kepada pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki dalam membaca doa kunut dalam sholat subuh. Nah, Imam Syafi'i dan Imam Maliki, mereka sepakat bahwa yang namanya doa kunut di dalam sholat subuh itu dilaksanakan di rakaat kedua sholat subuh. Itu tidak ada perbedaan di antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Di rakaat kedua di sholat subuh. Itu tidak ada perbedaan. Jadi kalau misalnya kita nanti jadi masbuk, misalnya kita jadi masbuk, terlambat sholat, maka kalau kita pas masuk dapat rakaat kedua imam, kita masih rakaat pertama, berarti kita ikut kunut tuh. Yang kalau kebetulan imamnya baca kunut, maka kita tadi ikut imam kunut. Lalu setelah kita masuk ke rakaat kedua, maka kita juga disunnahkan untuk baca kunut lagi. Karena kunut itu adalah dibaca di rakaat kedua. Jadi walaupun kita di rakaat pertama di saat kita masbuk tadi itu mengikuti kunut imam yang rakaat kedua, maka kita pas di rakaat kedua kita kunut lagi. Kenapa? Karena memang kunut itu adalah aturannya, sunnahnya di rakaat kedua. Nah, itu Imam Syafi'i dan Maliki tidak ada perbedaan. Nah, ini untuk pedoman kita ataupun pengetahuan kita dalam melaksanakan sholat subuh yang masbuk tadi. Tetap kalau rakaat kedua kita baca kunut lagi. Nah, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Maliki ini berbeda pendapat dalam cara membaca doa kunut di dalam sholat subuh, yaitu tentang posisinya. Posisi di mana saat dibacakan doa kunut tadi. Kalau rakaat kedua sepakat. Cuman ada perbedaan di rakaat kedua tadi tentang posisi saat membaca doa kunut. Kalau Imam Maliki itu membaca doa kunut itu sebelum ruku. Jadi habis membaca Al-Fatihah, membaca surah, sebelum ruku Imam Maliki baca doa kunut. Dan perbedaan yang keduanya, Imam Maliki baca doa kunut mau sholat sendirian ataupun menjadi imam, itu baca doa kunutnya sebelum ruku itu sir. Walaupun dia jadi imam, bacaannya sir. Yaitu cuma didengarkan oleh telinganya sendiri. Jadi tidak jahar, tidak keras bacaannya. Nah, itu Imam Maliki.
Tapi kalau Imam Syafi'i berbeda posisinya, yaitu posisinya setelah ruku, artinya pada waktu i'tidal, bangkit dari ruku. Habis ruku, bangkit, sami Allahu liman hamidah, lalu kemudian bacalah doa i'tidal tadi, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Baru kita baca doa kunut. Nah, kalau untuk sholat sendirian, kunutnya sir, cukup kita yang mendengarkan. Ataupun kita jadi makmum, cukup kita yang mendengarkan pada saat bukan mengaminkan daripada bacaan imam. Jadi doa kunut itu ada bacaan yang kita aminkan, ada juga pujian yang tidak kita aminkan tapi kita ikut membaca, tapi cukup di dalam hati atau cukup didengarkan oleh telinga kita sendiri, sir namanya. Nah, itu adalah cara baca Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Syafi'i tadi jadi imam, maka untuk yang menjadi imam tadi disunahkan untuk membaca doa kunutnya jahar. Jadi suaranya keras, didengarkan oleh makmum lalu diaminkan oleh makmum. Nah, ini adalah perbedaan antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki dalam posisi dan cara baca doa kunut tadi. Dan ada pun yang ketiga, yaitu tentang cara membaca doa kunut, yaitu cara mengangkat tangan dan juga cara mengusap wajah. Apakah pada saat kita doa kunut tadi kita mengangkat tangan dan setelah doa kunut selesai kita mengusap wajah? Nah, ini banyak terjadi pertanyaan di tengah-tengah masyarakat kita. Apakah kita mengusap wajah ataukah tidak? Nah, ini maka dalam kesempatan ini kita ambil daripada pendapat Imam Nawawi yang termaktub di dalam kitab Al-Azkarnya. Imam Nawawi berkata, untuk masalah membaca kunut dengan mengangkat tangan atau mengusap wajah, ini ulama-ulama mazhab Syafi'i berbeda pendapat tentang mengangkat tangan dan mengusap wajah dalam doa kunut saat sholat subuh tadi. Nah, Imam Nawawi berkata bahwa perbedaan ini terbagi menjadi tiga pendapat dari ulama-ulama kalangan mazhab Imam Syafi'i. Nah, yang pertama pendapat ulama yang paling sahih, yaitu pada saat membaca doa kunut tadi mengangkat tangan, angkat tangan, lalu kemudian pada saat selesai doa kunut maka tidak mengusap wajah, langsung turun. Nah, ini pendapat yang paling sahih. Kemudian pendapat yang kedua, pada saat doa kunut mengangkat tangan, kemudian setelah selesai doa tadi, maka disunahkan untuk mengusap wajah. Ini pendapat yang kedua. Dan pendapat yang ketiga, tidak disunnahkan mengangkat tangan saat berdoa dan tidak juga disunnahkan mengusap wajah. Nah, ini tiga pendapat yang boleh kita melaksanakan pilihan salah satu di antara ketiganya. Dengan kembali kepada kaidah ilmu fikih, apabila dalam satu hal terdapat beberapa pendapat para ulama, wajib bagi kita melaksanakan pilihan hukum. Nah, dari tiga pendapat kalangan ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i ini, maka boleh kita mengambil salah satunya dan semuanya benar. Yang penting kita wajib melaksanakan pilihan hukum dari salah satu dari yang tiga tadi. Nah, jangan ketiga-tiganya kita pakai. Harus kita ambil pilihan. Apakah kita dengan cara berdoa mengangkat tangan lalu tidak mengusap wajah setelah doa, ataukah mengangkat tangan lalu mengusap wajah, atau tidak mengangkat tangan dan tidak mengusap wajah. Semuanya benar. Jadi kalau ada saudara kita yang mengangkat tangan lalu mengusap wajah, itu benar. Atau mengangkat tangan tidak mengusap wajah, itu juga benar. Atau tidak mengangkat tangan tidak mengusap wajah, itu benar. Ya, nah, jadi lana amaluna walakum a'malukum. Jadi saling menghormati saja, ya, dan tidak saling salah menyalahkan, karena semuanya itu adalah benar. Dan ada pendapat daripada para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, inilah daripada kajian kita pada hari ini yang menjelaskan tentang cara
membaca doa kunut di dalam sholat subuh, yaitu baik pada saat posisi membaca doa kunutnya, ya. Kemudian cara bacaannya dengan sir ataupun jahar, atau dengan mengangkat tangan dan mengusap wajah. Ini sudah kita jelaskan. Mudah-mudahan ini membawa pencerahan bagi kita untuk beribadah dengan membaca doa kunut di dalam sholat subuh dengan tidak saling salah menyalahkan, dan kita meyakini dengan apa yang kita amalkan itu adalah sesuatu yang benar di hadapan Allah dan Rasulnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa like, share, and subscribe. Dan jangan lupa komen ya. Insya Allah membawa keberkahan bagi kita semua. Sampai jumpa di video yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk kita terus mengaji, dan mengaji. Sehingga kita menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.